Halo, 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 halo. Ave Maria. Di luar yang 4 Injil itu memang Injil-Injil lain itu disebut sebagai Injil apokrif atau Injil-Injil palsu yang ditulis oleh orang-orang tertentu yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran sesat, heresi, tetapi kemudian mereka meminjam nama-nama orang-orang berpengaruh, baik di kalangan para rasul maupun kalangan para murid lain. Misalnya ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, Ya, ada Injil Yudas Iskariot, dan lain sebagainya. Nah, mengapa kemudian ini oleh gereja disebut sebagai Injil apokrif atau Injil palsu yang tidak diakui sebagai bagian dari keempat Injil itu? Pertama, dalam proses kanonisasi itu kan ada 3 syarat yang dipatokan kanon itu untuk menentukan satu surat buku sebagai sabda Allah. Pertama itu soal umurnya. Jadi tulis tahun berapa? ya. Tahun berapa? Nah, kalau saya tidak salah, yang tertua itu sebenarnya adalah surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Tertua. Ya, Santo Paulus sebenarnya menulis surat tertua. Nah, kemudian yang terlama, yang rentang waktu yang lama itu sampai tahun 100. Itu Lukas kah atau apa? Nanti coba kita cek. Itu sampai tahun 100. Nah, artinya setelah peristiwa penulisan ini berdasarkan umur, setelah itu kemudian itu dianggap tidak benar atau menyesatkan karena sudah jauh dari zaman para rasul. Kita tahu dulu itu ada banyak komunitas-komunitas Kristen. Ada banyak komunitas-komunitas Kristen yang jauh berbeda dengan sistem, katakanlah sistem manajemen dan otoritas dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan ada otoritasnya yang menjaga itu semua. Nah, dulu itu tidak. Bisa saja orang-orang tertentu mengakui saya muridnya ini, saya muridnya ini, maka dia mengajarkan berdasarkan apa yang dia mau ajarkan untuk mendapat pengaruh tertentu. Nah, mengapa kemudian mereka menggunakan nama-nama orang tertentu yang berpengaruh itu supaya itu diakui? Misalnya kamu punya tulisan yang sangat hebat, opini yang sangat cerdas, tapi kamu tidak akan bisa memuat opini itu di koran Kompas karena kamu tidak dikenal dan tidak diakui. Bagaimana supaya tulisanmu yang hebat itu bisa dimuat? Pinjamlah nama salah satu penulis yang terkenal, misalnya Romo Manyi Suseno. Ya. Tapi bukan namamu di situ, tapi nama Romo Manyi Suseno. Yang notabene bukan tulisan beliau, tetapi tulisanmu sendiri. Ya. Tapi supaya bisa dimuat ya, pinjam nama. Pinjam nama, begitu caranya. Mengapa kemudian dipakai nama Filipus, Thomas, Yudas Iskariot, Maria Magdalena? Tolok ukur yang kedua itu adalah soal universalitas ya. Universalitas itu apakah satu surat itu diakui dan diterima secara resmi, anggap sebagai kebenaran pertama yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasulnya atau tidak oleh komunitas-komunitas Kristiani yang tersebar. Jadi kalau satu surat itu misalnya katakanlah Injil Lukas diakui oleh Antiokhia, diakui oleh Yerusalem, diakui oleh komunitas jemaat di Roma, diakui oleh komunitas jemaat di Korintus dan lain sebagainya, maka itu mendekati kebenaran. Ya. Nah,
yang notabene Filipus, Maria Magdalena, Injil Maria Magdalena, dan Injil-Injil lain itu memang tidak diakui sebagai sebuah kebenaran. Kemudian soal isi. Isi itu mencakup apa? Apakah di dalam surat-surat Alkitab itu isinya itu mengungkapkan tentang iman kepada Allah Tritunggal? Kebenaran iman, itulah kebenaran iman yang otentik. Kemudian kebenaran iman otentik ini kan perjanjian lama itu berpuncak kepada perjanjian baru dalam diri Yesus Kristus, yang kepadanya dalam madah di tulisan Paulus dalam surat jemaat di Filipi kalau tidak salah dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan di dalam Dia. Jadi puncaknya itu, sentral itu adalah Yesus Kristus. Kalau itu dalam isi-isi surat itu mengungkapkan kebenaran-kebenaran iman itu, ya itu sebagai surat yang bisa diakui. Itu.